Halo guys, selamat datang kembali di channelnya aku. Aku udah lama banget vakum dari channel ini, tapi mungkin beberapa hari ke depan kita akan aktif kembali untuk aku mengupload video-video di channel ini. Video-videonya tentang apa? Aku akan posting tentang cerita-cerita yang mau aku ceritakan. Cerita yang mau aku ceritakan di kali ini itu udah sering banget pengen aku bahas sebenarnya dari dulu, yaitu ada di daerahku. Pasti kalian di daerahnya juga ada kan cerita-cerita urban legend gitu. Nah, aku juga mau cerita tentang, yang ada di daerahku. Jadi aku tuh dari Purwokerto, dari Bumiayu, dari Paguyangan. Biasanya kalau orang Purwokerto orang Bumiayu atau orang Paguyangan itu mereka menyebutnya itu dari Purwokerto atau enggak dari Bumiayu, karena itu lebih dikenal sama orang. Kalau dari daerahku, daerah Paguyangan itu nggak begitu dikenal sama orang. Tapi nih, ada beberapa YouTuber-YouTuber yang udah menceritakan tentang kisah dari cerita yang aku ceritakan itu, atau beberapa kisah yang ada di daerahku. Nah, kisah apa sih yang mau aku angkat ini? Yang mau aku ceritakan ini? Kisah itu tuh kisah tentang sebuah keluarga yang dulu pernah kecelakaan di jalan itu, jalan Paguyangan gitu, ada pokoknya ada jalan raya gitu. Nah, si keluarga ini tuh semuanya meninggal. Wah, terus konon katanya kan, ini ya, mobil mereka kan meninggal karena kecelakaan mobil. Nah, mobilnya itu dibuatkan sebuah kayak patung monumen gitu, bukan patung ya, kalau patung itu kan berbentuk berbentuk mobilnya gitu. Nah, ini bukan, ini itu dia, eee, di dibikinin kayak monumen, tapi bukan monumen sih, kayak cagakan gini, terus nanti di atasnya itu ada mobilnya. Nanti aku taruh fotonya di sini. Nah, tapi sekarang udah nggak ada yang itu. Sekarang tempat itu tuh udah dibuka sama Pertasop. Di situ udah ada Pertasop. Nah, itu tuh lokasinya ada di situ. Nanti aku kasih juga fotonya di sini untuk gambarannya ya. Nah, aku tuh tahu banyak tentang cerita ini karena kebetulan, yang punya rumahnya ini adalah temen aku, jadi aku tahu ceritanya lah gitu. Nah, ini cukup horor ya guys. Aku aja nggak berani ke situ, aku aja diceritain sama temenku cuma, "Ya!" gitu. Jadi yang tadi cerita tentang keluarga itu, jadi dulu di tahun dulu lah pokoknya, tahun 2000-an, awal-awal 2000-an itu ada kecelakaan tunggal gitu, yang mengakibatkan satu keluarga ini yang ada di dalam mobil ini kan semuanya meninggal di tempat. Kemudian buatlah patung itu. Tapi di seberang dari kalau sekarang kan udah rame, udah ada kampus juga. Tapi sebelum itu sebelum sebelum seramai sekarang itu kan di tempat itu kan cukup sepi ya. Nah, di seberangnya itu ada rumah. Nah, rumahnya itu rumah temenku. Jadi aku tahu ceritanya bagaimana gitu. Di seberangnya ada rumah. Nah, si keluarga yang meninggalnya itu, dia semuanya pindah ke rumah ini. Nah, rumah ini yang ditempatin sama keluarga yang meninggal ini, sering banget beberapa kali dikontrakan sama beberapa orang. Tapi semuanya nggak ada yang betah. Kenapa? Karena si hantu mereka itu bisa energinya sebesar itu sampai bisa menyerupai gitu. Jadi ketika ada yang dulu kan ada ya yang ngontrak gitu, beberapa kali ada yang ngontrak gitu. Nah, setiap kali ada yang ngontrak di situ nanti, misal ada yang ngontrak satu keluarga. Nah, si satu keluarga ininya, jadi si si hantunya itu menyerupai keluarga lain yang menghuni rumah itu. Mereka kayak nggak terima gitu loh, ada orang yang menepati rumah mereka gitu. Nah, itu cuma bertahan nggak nyampe 1 tahun. Kemudian ada lagi, mereka tuh anak kos gitu, terus pada ngontrak di situ beberapa orang, terus setelah itu ya kejadiannya sama, si A misal nih ada yang ngontrak 5 orang, terus, si A itu pulang ke rumah, terus habis pulang ke rumah kan, eee,
sepi kan di rumah itu, atau enggak malam-malam, enggak, ini ceritanya malam-malam. Malam-malam mereka lagi tidur, terus salah satu dari mereka tuh ada yang kebangun, dikiranya di dapur itu ada temannya. Ternyata sebentar. Ternyata bukan. Pas dia ke dapur lihat ada temennya, pas dia masuk lagi ke dalam kamar temennya, wah ternyata ada temennya. Terus dia bangunin tuh temennya itu, hai, kamu tadi lagi di dapur ya? Kok sekarang udah di kamar? Terus kata temennya, hah? Aku baru bangun. Enggak, aku dari tadi tidur, enggak ke dapur, kata dia gitu. Terus temennya langsung takut dan mereka akhirnya tidur bareng-bareng. Coba bayangin kalau kita ada di posisi itu. Ini dari si ngontrak beberapa. Ini laki-laki semua ya, semuanya itu nggak ada yang betah akhirnya karena sering kejadian seperti itu. Lihat temennya lagi di rumah, ternyata temennya lagi nggak di rumah. Atau nggak lihat aktivitas di rumah apa gitu kan. Lagi lihat temennya kan berlima kan. Terus lihat temennya dua lagi di rumah lagi beraktivitas, ternyata bukan. Dan ternyata itu yang aktivitas di dalam rumah itu adalah si hantu yang berkeluarga yang di depan itu. Akhirnya mereka cuma bertahan beberapa bulan aja. Terus kemudian sekarang-sekarang kemarin-kemarin itu ada yang ngontrak untuk jualan bakso. Tapi si penjual baksonya tuh udah tahu kalau misalkan di rumah itu tuh ada penunggunya. Terus sama si penjual baksonya itu dikasih kayak sajen gitu, sejumlah berapa anggota keluarganya. Kemudian si hantu mereka itu, si keluarga itu kayak seneng dan nggak mengganggu si penjual baksonya itu. Baksonya juga jadi laris, lebih laris karena mungkin dapat bantuan kali ya gitu dari mereka-mereka yang tidak terlihat itu. Terus jadi si penjual baksonya itu dia nggak memakai apa ya hal-hal yang goib gitu. Cuma karena dia tahu ada yang menempati tempat itu, jadi si penjual baksonya itu kayak minta untuk berteman lah, kita berteman ya gitu, kamu dengan dunianya kamu, aku dengan dunianya aku gitu, terus jangan mengganggu usahaku. Nah suatu ketika si penjual baksonya itu kan yang mengelola itu kan karyawannya ya, terus karyawannya tuh lupa nggak ngasih sesajen untuk si hantu ini. Akhirnya di hari itu kuahnya, baksonya, semuanya nggak ada yang enak. Kuahnya jadi nggak enak, baksonya juga nggak jadi, kuahnya juga nggak jadi, nggak seperti biasanya lah. Gitu. Tapi baksonya enak. Terlepas dari si hantu ini ya, jadi si penjual baksonya itu emang buka cabang di situ dan kemudian uh, mengajak kerjasama sama hantunya. Ini namanya kerjasama kan ya kalau kayak gitu. Ngajak kerja sama hantunya terus mau, tapi ketika si penjual baksonya lupa untuk mengasih makanan ke mereka gitu, maka dari produksi bakso dan kuahnya itu menjadi berantakan atau hancur gitu, yang kuahnya harusnya warnanya bening tapi berubah menjadi warna hitam. Ini aku dapat ceritanya dari temanku ya guys, selaku pemilik rumah tersebut. Tapi sampai sekarang sih baksonya masih buka, masih rame gitu. Kalian kalau mau cobain baksonya di sana, mantap, enak. Gitu aja guys cerita dari aku, barangkali uh, kalian ada yang mengetahui atau di sini bapak baksonya membaca dan atau temanku melihatnya. Terima kasih sudah menceritakan tentang cerita ini teman. Bye bye.